Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Amin Group. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kemudian nyalakan tanda loncengnya agar berlangganan video-video terbaru dari Al-Amin Group. Spesialis berbicara masalah bisnis rekan-rekan semua. Nah, di sini saya akan membahas masalah peluang usaha bisnis fotokopi. Nah, kebetulan Al-Amin Group juga memiliki beberapa cabang fotokopi. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan ketika memiliki bisnis fotokopi? Alat-alat apa saja yang diperlukan? Nah, inilah bentuknya. Nah, ini anggota lagi kerja. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah ketika memiliki bisnis fotokopi itu, yang jelasnya ada beberapa mesin yang harus dimiliki. Nah, sebenarnya kalau fotokopi sendiri sih sebenarnya yang menentukan adalah tempat, teman-teman. Tempat itu usahakan di dekat kampus. Kemudian juga harus lengkap, perlengkapan harus lengkap. Nah, sebenarnya nggak harus lengkap dalam artian ketika mau buka awalan itu hanya beberapa saja yang harus dimiliki. Yang pertama adalah yang jelasnya mesin fotokopi, teman-teman. Ini namanya mesin fotokopi. Yang jelasnya mesin fotokopi itu kalau misalkan benar-benar dekat kampus itu harus yang besar ataupun yang medium ataupun yang kapasitas cetaknya banyak. Jangan yang low, itu sangat kecil. Ataupun sebenarnya untuk masalah harga sih biasanya sudah bisa kita ketahui, dalam artian misalkan yang harga sekian, oh itu high kualitas, kemudian yang harga segini low kualitas. Nah, yang pertama yang harus dimiliki adalah mesin fotokopi. Nah, kebetulan saya menggunakan mesin fotokopi itu adalah merek Bishop Konica Minolta. Nah, ini mesin fotokopi, teman-teman. Kemudian apalagi yang harus dimiliki itu adalah ketika misalkan kita dekat kampus, yang jelasnya kan pasti orang mau ngeprint ataupun mau cetak-cetak skripsi. Nah, jadi kita harus siapkan komputer. Komputer itu minimal 2 unit. Kemudian mesin fotokopinya 1 unit. Kemudian juga komputernya itu 2 unit lah, minimal 2 unit. Ini 1 unit, 2, 3 di sini sebenarnya memang lumayan banyak sih karena memang ini depanan kampus. Nah, komputer 2 unit. Kemudian apalagi, teman-teman? Kemudian selanjutnya adalah printer. Printer itu usahakan merek yang Epson, teman-teman. Yang Epson, karena memang Epson itu memang lumayan bandel sih dibanding Canon. Karena rata-rata Epson itu sudah dalam artian dia daya cetaknya lebih besar ataupun lebih banyak. Nah, kemudian setelah printer itu apalagi? Yang jelasnya setelah printer itu ada mesin laminating. Mesin laminasi seperti ini. Sebenarnya ada yang mesin laminasi itu yang kecil. Yang kecil itu biasanya harganya juga lebih murah. Setelah laminasi setelah itu ada apalagi, teman-teman? Adalah mesin potong. Nah, mesin potong juga bisa menggunakan yang manual ataupun yang biasa. Kebetulan yang kita gunakan di sini adalah mesin potong yang otomatis. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi untuk tahapan membuka awal-awal untuk mesin fotokopi, yang jelasnya adalah etalase. Etalase ini sangat penting, teman-teman, karena ini adalah tempat barang-barang kita. Ini sangat berantakan karena memang anggota lagi malas sepertinya. Nah, minimal 1 etalase lah, ukuran 2x1 atau misalkan 3 kali panjangnya 3 meter ataupun 2 meter, kemudian tingginya 1,20 m, kemudian lebarnya 60 cm. Nah, yang jelasnya itu yang perlu disiapkan untuk membuka fotokopi. Yang jelasnya kontrakan juga itu harus penting. Kontrakan itu ketika biasanya dekat kampus itu biasanya lebih mahal harganya. Oke, seperti itulah, teman-teman, untuk membuka bisnis fotokopi ataupun jasa fotokopi ataupun percetakan. Karena memang untuk fotokopi sendiri itu bukan hanya fotokopi saja, teman-teman. Cetak buku, cetak yasin, cetak undangan. Nah, itu semuanya satu jalur. Nah, mungkin awal-awal memang harusnya menggunakan
ataupun hanya memprioritaskan adalah fotokopi. Nah, itu kan low budget sih teman-teman, paling sekitaran 80 juta saya rasa sudah cukup untuk pembelian mesin, komputer, printer, mesin laminasi, dan etalase, kemudian sewa ruko. 80 juta sudah cukup. Cuman kalau misalkan untuk lihat peluang selanjutnya, misalkan mau cetak yasin, kemudian undangan, kemudian juga MUK apa segala macam, pokoknya yang jelasnya yang masih sejalur lah, misalkan juga sablon apa segala macam, cetak spanduk, itu semuanya bisa. Dalam artian kita nggak harus memiliki alat teman-teman. Dalam artian ketika misalkan kita sudah punya bisnis fotokopi, kita sudah bisa mengelink atau cari link. Dalam artian kita harus kerjasama sama percetakan lain. Misalkan ada yang khusus cetak spanduk, nah kita harus kerjasama, misalkan berapa fee-nya, atau misalkan di harga berapa. Nah seperti itulah caranya untuk mensiasati. Kita nggak harus beli mesin, kita nggak harus punya mesin, kecuali misalkan mesin fotokopi memang itu wajib, komputer, kemudian mesin laminasi apa segala macam itu memang wajib. Nah itulah peluang bisnis yang saya sharing untuk hari ini. Untuk pada kesempatan ini mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi untuk membuka fotokopi. Usahakan kuncinya adalah harus komitmen dari awal, kemudian gak harus butuh modal besar, karena saya membuktikan dari bisnis ini adalah modal 0 rupiah dari fotokopi, karena awalnya kecil, kemudian beranjak mulai besar. Nah alhamdulillah sekarang sudah memiliki 2 cabang. Sebenarnya kalau misalkan tidak musim covid, mungkin memang kita sudah memiliki 3 cabang ataupun 4 cabang. Nah itulah prosesnya rekan-rekan, teman-teman semua. Yang jelasnya jangan lupa subscribe, like, and share, kemudian nyalakan tanda loncengnya. Dan juga terima kasih subscriber saya yang telah setia menunggu video-video terbaru dari saya. Mudah-mudahan murah rezeki, kemudian juga dilimpahkan rezeki yang halal, thayyiban lagi baik, kemudian juga dijauhkan dari bala. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.